Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk berada di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat getar rahimakumullah, tidak terasa kita telah memasuki hari yang paling utama dalam bulan penuh keberkahan ini. Di saat-saat penting ini, kita harus semakin memperbanyak ibadah, introspeksi diri, dan menjaga amal kita agar tetap bersih dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, termasuk dalam penggunaan media sosial. Di era digital yang serba cepat ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap detik, jutaan orang berbagi pemikiran, pengalaman, bahkan perasaan mereka di dunia maya. Namun, di balik kebebasan tersebut, ada tanggung jawab yang harus dipahami, terutama dalam kaitannya dengan norma agama. Bijak dalam bersosial media bukan sekedar soal etika digital, tetapi juga menyangkut nilai-nilai keagamaan yang mengajarkan keseimbangan, kehati-hatian, dan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam Islam, setiap kata yang diucapkan, baik secara lisan maupun secara tulisan, memiliki konsekuensi. Konsep qaulan sadida atau perkataan yang benar menjadi pedoman dalam berkomunikasi, termasuk di media sosial. Di bulan Ramadan, saat umat Islam berusaha memperbanyak amal kebaikan dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, menjaga lisan dan tulisan menjadi lebih penting. Ujaran kebencian, menyebarkan hoaks, atau sekedar berbicara tanpa berpikir dapat mengurangi pahala puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap usahanya meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Selain itu, Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan kesadaran diri dan memperbaiki akhlak. Media sosial seringkali menjadi tempat di mana seseorang dengan mudah membuka aib sendiri maupun aib orang lain. Dalam Islam, menjaga aurat dan privasi adalah bentuk kehormatan diri. Apa yang terlihat sepele hari ini, misalnya membagikan foto atau cerita pribadi, bisa menjadi sumber fitnah di masa depan. Tak hanya itu, media sosial kerap menjadi sarana untuk menggunjing dan mencela. Padahal ghibah dan namimah adalah dosa besar yang semakin berbahaya jika dilakukan secara terbuka di dunia maya. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ghibah bagaikan memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Selama Ramadan, menjaga lidah dan jari agar tidak menyakiti orang lain adalah bagian dari ibadah. Karena setiap amal baik dilipat gandakan pahalanya, sementara setiap keburukan bisa mengurangi kesempurnaan puasa. Namun, di balik segala tantangan itu, media sosial juga bisa menjadi ladang pahala di bulan penuh berkah ini. Menyebarkan ilmu yang bermanfaat, mengingatkan kebaikan, atau sekedar berbagi motivasi Islam bisa menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Rasulullah SAW bersabda,
man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Yang artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Menggunakan media sosial untuk berbagi kajian Islam, motivasi kebaikan, atau menyebarkan semangat positif adalah cara bijak untuk menjadikan sebagai alat dakwah yang bermanfaat, bukan sekadar hiburan yang melalaikan. Pada akhirnya, Ramadan adalah bulan untuk mengendalikan diri, bukan hanya dari lapar dan dahaga, tetapi juga dari perilaku yang dapat mengurangi pahala ibadah. Terlalu larut dalam dunia maya hingga melupakan kewajiban beribadah adalah sesuatu yang harus dihindari. Waktu yang digunakan di media sosial sebaiknya tetap terkontrol agar tidak melalaikan membaca Al-Quran, sholat, dan zikir yang semestinya lebih diutamakan di bulan ini. Bijak dalam bersosial media di bulan Ramadan bukan hanya tentang menjaga citra diri, tetapi juga tentang memahami bahwa setiap tindakan, baik di dunia nyata maupun digital, akan dipertanggungjawabkan. Dunia maya mungkin tampak semu, tetapi dampaknya nyata. Menjadikan media sosial sebagai sarana kebaikan, menghindari keburukan, dan memperbanyak amalan yang bermanfaat adalah cara terbaik untuk menjadikan Ramadan lebih bermakna dan penuh berkah. Sahabat Getar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penghujung Ramadan ini, marilah kita lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai jari-jari kita justru menghapus pahala yang telah kita kumpulkan dengan susah payah. Sebaliknya, mari kita manfaatkan media sosial untuk hal-hal yang mendatangkan keberkahan. Semoga Ramadan tahun ini benar-benar mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya selama bulan ini, tetapi juga setelahnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan Ramadan dan dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan iman dan kesehatan yang lebih baik. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kebaikan Ramadan Bunyan Peduli. Bunyan Peduli memiliki 4 pilihan program kebaikan selama bulan Ramadan. Di antaranya, Pasar Bahagia Yatim Duafa, Gerakan 151 Beasiswa Penghafal Al-Quran, Peduli Palestina, dan Bingkisan Guru Ngaji dan Dai Pedalaman. Sudah siap jadi agen kebaikan? Yuk ikuti program kebaikan Ramadan bersama Bunyan Peduli.